Inggih Sampun nggih. sampun nggih. Baik, Baik, ini ini target target pembelajaran di pembelajaran di semester 2 semester nggih, 2 Ayah nggih, Ayah Bunda. Bunda. Jadi Jadi untuk untuk target target akhlak akhlak ada ada 4 4 item item yang yang ingin ingin kami kami terapkan terapkan kepada kepada anak-anak. anak-anak. Yang Yang pertama pertama adalah adalah rapi. rapi Rapi dalam dalam berpakaian berpakaian dan dan tempat tempat belajar. belajar. Nggih, Nggih, makanya makanya nanti nanti kami kami juga juga tekankan tekankan lagi lagi kepada kepada anak-anak anak-anak ketika ketika vikon, vikon, anak-anak anak-anak sudah sudah siap vikon, vikon, sudah sudah mandi, mandi, sudah sudah sarapan, sarapan, gitu gitu nggih. nggih. Dan Kemudian tempat tempat belajarnya juga belajarnya juga diusahakan yang diusahakan yang nyaman untuk nyaman untuk anak-anak anak gitu. gitu. Nyaman bukan Nyaman bukan berarti berarti mohon mohon maaf di maaf tempat di tempat tidur tidur begitu nggih. begitu Jadi nggih. Jadi ya kami ya kami harapkan harapkan mungkin ada mungkin ada meja meja begitu. begitu, Anak-anak nyaman anak-anak untuk nyaman untuk bisa bisa menulis, menulis, bisa bisa membuka membuka modul modul atau atau bahan bahan ajar ajar pembelajarannya pembelajarannya dan dan pendamping pendamping pembelajaran maksud pembelajaran maksud kami. kami. Jadi Jadi, rapi dalam rapi dalam hal itu, seperti itu, nggih. nggih, Itu dan akan itu akan kami kami observasi ketika observasi nanti ketika nanti, vikon. anak-anak Kami akan vikon. Kami akan tekankan kepada tekankan kepada anak-anak ketika anak-anak ketika vikon. vikon. Kemudian Kemudian mujahadah, mujahadah, mujahadah itu mujahadah itu bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh fokusnya fokusnya adalah adalah merawat merawat tanaman. tanaman. Nggih. Jadi Jadi tetap akan tetap ada akan ada proyek proyek berkebun. berkebun, Meskipun meskipun kemarin hingga kemarin semester hingga 1 semester ada 1 proyek ada proyek berkebun, berkebun, beberapa beberapa anak-anak anak, laporan ke laporan saya, ke "Bu, saya, "Bu, tanamannya tanamannya mati," atau, mati," "Bu, atau, "Bu, alhamdulillah udah bisa alhamdulillah udah bisa panen," gitu panen," ya, gitu ya, alhamdulillah. alhamdulillah gitu. Di semester Di 2 semester tetap 2 akan tetap akan ada ada proyek proyek berkebun itu berkebun selalu itu akan selalu akan ada ada begitu begitu karena karena kami ingin kami ingin menekankan menekankan kepada kepada anak-anak anak-anak bahwa bahwa berkebun itu berkebun itu tidak hanya sekedar sekedar pembelajaran pembelajaran gitu ya, begitu ya, tetapi tetapi ketika ketika kita kita mampu mampu untuk untuk menanam menanam sesuatu, sesuatu, merawat merawat sesuatu dengan sesuatu dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, kemudian kemudian alhamdulillah Allah alhamdulillah Allah berikan berikan hasil bisa hasil bisa dinikmati dinikmati bersama, bersama, mereka mereka merasakan merasakan sebuah sebuah pembelajaran pembelajaran berharga berharga dari dari kegiatan kegiatan berkebun yang berkebun mereka yang mereka lakukan. lakukan. Begitu. Begitu. Kemudian Kemudian target target akhlak yang akhlak yang ketiga ketiga adalah adalah muais muais atau atau hormat. hormat. Jadi Jadi kami kami juga juga akan akan observasi observasi bagaimana bagaimana anak-anak anak-anak mendengarkan mendengarkan teman atau teman guru atau ketika guru ketika sedang sedang berbicara berbicara begitu. begitu. Jadi Jadi beberapa beberapa memang memang kemarin kemarin menjadi menjadi bahan bahan evaluasi bagi evaluasi bagi kami kami ketika ketika anak-anak anak-anak berbicara berbicara saat saat vikon vikon, memang memang kadangkala kadangkala normal ya normal ya nyeletuk atau nyeletuk atau bagaimanapun bagaimana tuh bercanda bercanda begitu ya. Nah begitu itu ya. Nah nanti itu akan nanti kita akan kita mulai mulai tata. tata, Kapan kapan saatnya saatnya mereka mereka berbicara, berbicara, kapan kapan saatnya saatnya mendengarkan mendengarkan ketika guru ketika guru presentasi presentasi begitu. Itu begitu. akan Itu kita akan kita tekankan tekankan kepada kepada anak. anak-anak. Kemudian yang Kemudian yang terakhir terakhir akhlaknya akhlaknya adalah adalah istiqomah. istiqomah. Jadi Jadi berusaha berusaha menyelesaikan menyelesaikan masalah masalah secara secara mandiri. mandiri. Makanya Makanya kami kami menyiapkan menyiapkan bahan bahan pendamping pendamping pembelajaran pembelajaran agar agar anak-anak anak-anak bisa bisa menyelesaikan menyelesaikan tugas. tugas. Tugas itu Tugas salah itu satu salah bagian satu dari bagian dari masalah masalah begitu nggih. gitu nggih. Jadi Jadi menyelesaikannya itu menyelesaikannya itu secara secara mandiri mandiri gitu. gitu. Harapan kami Harapan tidak kami lagi tidak lagi merepotkan merepotkan orang orang tua tua untuk untuk penugasan penugasan begitu. begitu. Meskipun Meskipun ada ada tetap pasti ada tetap ada beberapa beberapa item yang item yang membutuhkan membutuhkan pendampingan dari pendampingan orang dari tua, orang tapi tua, tapi harapan kami harapan sudah kami mulai sudah agak mulai agak berkurang, lebih berkurang daripada daripada semester semester 1. 1. Nih, Nih, kemudian kemudian target target pembelajaran pembelajaran selanjutnya selanjutnya adalah adalah kok belum leadership. leadership. Nih, Nih. untuk Untuk leadership leadership targetnya targetnya adalah adalah berani, berani, mampu mampu menyampaikan ide menyampaikan ide atau atau gagasan. gagasan. Jadi itu Jadi yang itu akan yang akan kami kami targetkan kepada targetkan kepada anak-anak anak-anak sehingga anak-anak anak-anak nanti nanti bisa bisa menyampaikan ide menyampaikan atau ide atau gagasannya gagasannya secara secara terbuka terbuka gitu. gitu. Anak-anak yang Anak-anak yang mungkin masih mungkin masih malu-malu malu-malu gitu akan kami coba coba stimulasi stimulasi, akan kami coba coba berikan berikan motivasi untuk motivasi bisa untuk bisa menyampaikan menyampaikan gagasannya secara gagasannya secara terbuka. terbuka. Kemudian yang Kemudian yang kedua kedua adalah santun. targetnya adalah Targetnya tidak adalah tidak membuat membuat kegaduhan kegaduhan yang yang mengganggu mengganggu kegiatan kegiatan belajar. belajar. Nah, ini Nah, ini mulai mulai kami kami tata tata kembali kembali ketika ketika nanti nanti anak-anak anak-anak ikut. ikon. Kemudian Kemudian target target pembelajaran pembelajaran yang yang selanjutnya adalah selanjutnya adalah logika logika ilmiah. ilmiah. Nah, Nah, di di semester semester 2 2 ini ini nanti nanti akan ada akan ada kegiatan kegiatan yang membutuhkan membutuhkan logika logika ilmiah ilmiah gitu. begitu. Sama Sama seperti seperti tahun tahun sebelumnya sebelumnya ketika ketika anak-anak anak-anak kelas ke kelas 4 4
ada kegiatan namanya namanya science fair. fair. Nah, Nah, ini ini membutuhkan membutuhkan logika ilmiah, J, ada bertanya, observasi, perencanaan dan investigasi, interpretasi, prediksi, hipotesa, dan komunikasi. Itu nanti akan kita stimulasi anak-anak untuk bisa menciptakan science fair yang lebih kreatif daripada kelas 4. Ya, tentu saja dengan judul yang berbeda, yang belum pernah mereka teliti di kelas 4 kemarin, gitu. Kemudian target entrepreneur adalah membuat laporan keuangan pribadi. Ini laporan keuangannya sederhana, ya. Jadi mungkin anak-anak yang memberikan uang saku atau uang bulanan, kemudian ketika nanti ada kegiatan berjualan, jadi nanti ada juga kegiatan penggalangan dana untuk kegiatan Ramadan. Harapan kami sih anak-anak bisa membuat sesuatu yang bisa mereka jual, meskipun secara online atau mungkin dijual ketika kegiatan green therapy misalnya begitu ya, dan itu difokuskan untuk kegiatan Ramadan. Itu untuk target 4 pilar sekolah alam yang kami tetapkan kepada anak-anak. Selanjutnya ada target untuk kompetensi dasar, ya. Jadi tetap ada pembelajaran anak-anak yang kami tetapkan bersama seperti biasa, ya. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam akan ada 6 materi yang mereka pelajari. Pertama puasa Ramadan, kedua sholat tarawih. Alhamdulillah bertepatan dengan Ramadan nanti anak-anak, jadi nanti mempelajari materi tentang sholat tarawih dan tadarus. Kemudian ada kisah Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan kisahnya Luqman. Itu untuk PAI. Selanjutnya untuk PKN, ada identifikasi nilai-nilai Pancasila dan hak dan kewajiban. Kemudian untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya adalah menggali isi dan amanat pantun, menguraikan urutan peristiwa, serta undangan. Kemudian untuk IPA, ada 5 materi yang akan mereka pelajari. Yang pertama tentang ekosistem, yang kedua tentang perpindahan kalor, pengaruh kalor, siklus air, dan yang terakhir adalah benda atau materi. Nah, materi-materi ini sangat mendukung kegiatan science fair mereka di semester 2 ini. Jadi ini banyak sekali percobaan-percobaan yang dilakukan dalam pembelajaran IPA kali ini. Mungkin nanti bisa menginspirasi anak-anak ketika menentukan tema untuk science fair mereka. Baik, selanjutnya mata pelajaran IPS ada 2 materi. Yang pertama adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan menganalisis kegiatan ekonomi. Jadi ada nanti konsumsi, distribusi, ya. Anak-anak akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Selanjutnya matematika agak banyak dari semester 1, karena semester 1 harapan kami itu memang anak-anak memperkuat penambahan pengurangan operasi hitung ya. Jadi targetan matematika di semester 1 adalah memperkuat operasi hitungnya. Dan itu akan dipakai di semester 2 ini. Kami akan mengulangi sedikit tentang skala dan denah, kemudian debit dan kecepatan. Kemarin kami sudah bahas sedikit. Tambahannya adalah volume kubus dan balok, jaring-jaring kubus dan balok, pengumpulan data, serta penyajian data. Untuk PJOK, targetannya adalah kombinasi pola gerak bertumpu dan bergantung, penyakit menular, serta nafsa. Dan terakhir SBDP, materinya adalah gambar bercerita dan karya seni daerah. Untuk bahasa Jawa,
memahami Pangkur, serta cerita Pandawa tentang Sri Kandi Madeg Senopati. Dan untuk bisnis, laporan keuangan pribadi, dan kegiatan penggalangan dana untuk Ramadan. Nah, itu tadi kompetensi dasar atau pelajaran-pelajaran yang akan Ananda pelajari di semester 2 ini. Nah, khusus untuk semester 2 ini, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang Kamu head tuh. menarik. Gimana? Gimana? Oh enggak. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi Jadi 4 Januari hari pertama masuk sekolah. Nah, sebulan kemudian kira-kira tanggal 27 Februari, jadi persiapan anak hanya sekitar 1 bulan lebih ya untuk menuju Science Fair. Tanggal 27 Februari 2021 kita akan ada Science Fair. Melihat kondisi pandemi yang sepertinya belum membaik, kemungkinan besar Science Fair juga akan dilakukan secara daring. Jadi kami akan membuat kegiatan Science Fair yang sifatnya virtual begitu ya. Meskipun ini panitia sedang meramu bagaimana caranya Science Fair itu tetap menarik meskipun secara virtual. Kami juga merencanakan ada tarhib Ramadan tanggal 9 April 2021. Semoga saja pada saat itu pandeminya sudah membaik. Dan di awal tengah-tengah April nih, 13 sampai 15 April nanti ada berawal Ramadan. Kemudian di akhir April kami merencanakan ada Ramadan Camp. Liburnya tanggal 15 sampai 15 Mei, libur Idul Fitrinya. Begitu selesai libur, nanti anak-anak langsung PAT, penilaian akhir tahun. Semoga sudah bisa luring. Harapan kami begitu. Nah, 18 Julinya penyerahan buku hasil belajar siswa. Kemudian tanggal 21 Juni sampai 9 Juli nanti libur kenaikan kelas. 12 Juli hari pertama masuk ajaran baru 2021-2022. Gitu ya. Jadi ada kegiatan besar untuk kelas 5 adalah Science Fair dan Ramadan Camp insya Allah. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Baik, ini agenda Anda setiap hari dari Senin sampai Jumat kira-kira seperti ini ya. Jadi simulasinya adalah di pekan yang pertama penentuan pekan ini tidak berdasarkan pekan tanggalan maksudnya ya, bukan berdasarkan kalender tapi pekan pembelajaran. Jadi hari Senin tanggal 11 Januari nanti masuknya adalah pekan pertama. Maksudnya begitu ya Ayah Bunda. Jadi pekan pertama itu jam 8 sampai jam 10 anak-anak akan pikon kelas dengan guru kelas masing-masing atau dengan gabungan pikon 3 kelas gitu ya. Dan itu dilaksanakan di pekan pertama ini hari Senin, Rabu, dan Kamis. Jadi pikon kelasnya sepekan 3 kali. Hari Selasanya akan ada pikon kiroati. Ini sesuai dengan jilidnya masing-masing. Nanti insya Allah Ayah Bunda akan diminta join dengan jilidnya masing-masing, dengan guru kiroatinya masing-masing. Nah, kemudian siangnya jam 1 sampai dengan jam 3 anak-anak yang sudah mendaftar green therapy akan masuk untuk melaksanakan green therapy. Pekan pertama jadwalnya adalah cooking. Jadi memasak. Yang kegiatan ini nanti akan kami integrasikan dengan pembelajaran. Jadi meskipun aktivitasnya memasak, tetapi anak-anak ada pembelajaran yang mereka ambil dari kegiatan ini gitu.
Nah, di pekan kedua juga sama, Ye. Jadi Senin, Rabu, dan Kamis akan ada vikon kelas. Mohon maaf ada ralat sedikit. Ternyata ini vikon kiroati itu dilaksanakan 2 pekan sekali. Jadi tidak setiap pekan, Ye. Mohon maaf saya lupa untuk merubahnya gitu. Jadi vikon kiroati nanti 2 pekan sekali. Jam 1 sampai dengan jam 3, anak-anak yang ikut green therapy akan masuk dengan jadwal crafting, membuat sesuatu. Sama, ini nanti juga akan kami integrasikan dengan pembelajaran atau kompetensi dasar yang harus diterapkan kepada anak-anak. Nah, pekan ketiganya agak berubah jadwalnya. Pagi tidak ada vikon kelas kecuali hari Jumat. Jadi vikon kelas akan kami laksanakan di hari Jumat. Jadi nanti untuk jadwal pastinya akan menunggu jamnya maksudnya. Apakah mungkin jam 8 atau mungkin jam 9 begitu ya. Jadi di pekan ketiga dan keempat vikon kelas hanya dilaksanakan di hari Jumat. Sementara green therapy akan dimajukan ke pagi dari jam 9 sampai sekitar jam 12. Karena agenda anak-anak di pekan ketiga green terapinya adalah SAS. Di pekan keempatnya berkebun. Dan ini juga sama, akan kami integrasikan pula dengan target kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak-anak. Begitu. Jadi khusus pekan ketiga dan pekan keempat, green terapinya dimulai jam 9. Pekan pertama dan kedua, green terapinya dimulai jam 1. Begitu. Dan untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak ada vikon kelas. Vikon kiroati 2 minggu sekali, nanti sesuai dengan jadwal dari gurunya masing-masing. Tetapi karena kelas 5B dan kelas 5C tidak mendaftar semuanya untuk green therapy, sehingga nanti ada hari yang kosong yang harusnya anak-anak masuk ke green therapy, tetapi kosong karena kelompoknya hanya bisa 3 kelompok begitu. Sementara kelas 5A alhamdulillah yang mendaftar 23 anak. Jadi bisa 4 kelompok. Jadi ada kelompok Senin, ada kelompok Selasa, ada kelompok Rabu, dan kelompok Kamis. Sementara untuk kelas 5B dan 5C tidak setiap hari masuk. Ada 1 hari yang kosong. Nah ini jadwalnya. Oh, sebentar. Kegiatan dulu ya, kegiatan selama green therapy berbeda dengan green therapy yang pertama ya, Bunda. Jadi selama green therapy, anak-anak yang mengikuti green therapy akan masuk dari gerbang sebelah tukang cukur, kemudian masuk sesuai protokol kesehatan, akan ada pemeriksaan suhu badan, kemudian cuci tangan dengan sabun, baru kemudian Anda masuk ke kelas masing-masing. Kalau dulu langsung ke lapangan, kalau sekarang langsung masuk ke kelas masing-masing. Karena aktivitasnya yang pertama adalah doa pagi, kemudian dilanjutkan dengan kiroati sesuai jilidnya dengan guru kiroatinya. Nanti akan ada 1 guru kiroati yang masuk ke kelas. Jadi meskipun jilidnya berbeda-beda, saat green therapy setorannya hanya dengan 1 guru kiroati saja. Begitu, Sementara untuk vikon kiroati kembali ke guru jilidnya masing-masing. Begitu. Nah, kemudian ada tahfidz juga, tapi diampu oleh guru kelas.
Jadi nanti ada sebagian anak yang seperti ada sebagian anak yang setor tahfidz gitu. Nah, selanjutnya kegiatan GT. Inje, pekan pertama cooking, pekan kedua crafting, pekan ketiga SAS, pekan keempat berkebun. Baru setelah itu menutup. J. Nah, ini kira-kira pembagian kelompok untuk kelas 5A. Karena kelas 5A 23 anak, maka kami bagi seperti ini. Kelompok 1 hanya akan masuk setiap hari Senin. Nama-namanya seperti ini. Kelompok 2 hanya akan masuk di hari Selasa. Kelompok 3 hanya akan masuk di hari Rabu. Dan kelompok 4 hanya akan masuk hari Kamis. Ini untuk kelas 5A. Untuk kelas 5B berbeda karena yang mendaftar hanya 16 anak kalau nggak salah. Jadi kelompok 1 hanya masuk hari Senin. Kelompok 2 hanya masuk di hari Selasa. Kelompok 2 hanya masuk di hari Selasa. Hanya masuk di hari Rabu. Kelompok 3 hanya masuk di hari Rabu. Hari Kamis kelas 5B yang tidak ada kelas 5B yang masuk ke sekolah. Sementara untuk kelas 5C agak berbeda. Jadi jadwalnya Senin, Rabu, dan Kamis. Hari Selasanya yang kosong. Jadi kami harapkan itu memang menghindari kerumunan, Meskipun ini sudah kita maksimalkan satu kelas yang masuk hanya 6 anak, 5 sampai 6 anak begitu. Tetapi kami harapkan tetap ada hari-hari tertentu yang tidak ada penumpukan dari semua anak. Hanya sedikit saja ya. Jadi untuk kelas 5C hari Selasa kosong, jadi yang masuk nanti hanya kelas 5A dan 5B. Sementara untuk hari Kamis yang kelas 5A dan 5C. Begitu. Ini jadwalnya. Nah, sementara anak-anak yang tidak ikut green therapy dan tidak mendaftar green therapy dan tidak mendaftar green therapy, maksudnya. Jadi ada beberapa anak yang tidak mendaftar green therapy dan tidak ikut green therapy, nanti akan ada Vicon. Jadi hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa nanti ada Vicon dengan Pak Priyo, gabungan kelas 5A, B, dan C. Hari Kamis nanti akan ada Vicon dengan Bu Rina. Gabungan juga kelas 5A, B, dan C. Begitu. Semoga tidak bingung ya dengan ini ya. Nanti insya Allah akan kami informasikan lagi di grup begitu. Siapa saja yang Vicon pada hari Selasa, siapa saja yang Vicon di hari Kamis. Dan itu hanya berlaku di pekan ketiga dan pekan keempat. Kami review sebentar untuk jadwalnya, kami ulangi dulu. Karena di pekan ketiga dan pekan keempat ini kan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis tidak ada Vicon sama sekali di pagi hari. Maka karena ada jam kosong, ada guru kelas 5 yang tidak mengampu green therapy, maka hari Selasa kita gunakan untuk Vicon. Yang akan mengampu adalah Pak Priyo, karena Pak Priyo tidak mengajar di hari Selasa. Sementara hari Kamis pagi akan ada Vicon juga bersama diampu oleh Bu Rina. Begitunya kira-kira Ayah Bunda.
Nah, yang harus dibawa ketika green therapy adalah yang pertama, buku pendamping belajar siswa yang kemarin sudah kami bagikan, atau kita sebutnya biasanya modul Y, kemudian buku Qiroati, kemudian buku prestasi, semoga masih ada. Kemarin anak-anak saya laporan sudah nggak ada katanya ya, sudah hilang atau sudah penuh begitu. Kemudian ada juz amma atau Al-Quran bagi yang sudah juz 29. Kemudian bekal makan. Kami harapannya snack saja ya, jadi ringan, tidak terlalu lama ketika mereka harus mengkonsumsi bekal makannya. Kemudian bekal minum, masker cadangan, kemudian baju cadangan jika diperlukan. Ini nanti situasional saja, ya. Jadi kalau kegiatannya memang membutuhkan baju cadangan, baru kami akan informasikan. Jika tidak, ya tidak usah membawa juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian tisu kering dan tisu basah. Tisu basah ini jika diperlukan, ya. Kalau tisu kering sih insya Allah setiap hari akan diperlukan, ya, ketika masuk GT. Nah, ini yang kemarin kami terapkan kepada anak-anak, kami sosialisasikan kepada anak-anak, gitu ya. Dan juga tadi sudah kami sampaikan ada targetan akhlak, leadership dan sebagainya, ya, 4 pilar sekolah alam itu. Kami wujudkan dalam ada pikon. Jadi kami harapkan anak-anak sudah siap belajar sebelum jam 8. Kalau memang jadwal pikonnya di atas jam 8, ya semoga anak-anak sudah siapnya jam 8 gitu ya. Modul sudah disiapkan, buku, alat tulis, kemudian tempat belajar yang nyaman, sudah mandi, sudah sarapan begitu. Kalau memang diperlukan anak-anak untuk minum, boleh disiapkan alat minumnya ya di samping anak-anak untuk pikon. Kemudian anak berpakaian rapi, sopan, sudah mandi, sudah sarapan, siap membawa alat tulis dan buku pendamping belajar. Kemudian kondisikan tempat belajar agar nyaman, sambil duduk bisa menulis gitu ya. Minta tolong diusahakan tidak di tempat tidur. Apalagi mungkin sambil tiduran begitu. Khawatirnya nanti malah kebablasan tidur. Dan kami harapkan menyalakan kamera saat pertama kali masuk. Jadi kami ingin melihat gitu ya bagaimana kondisi anak-anak ketika masuk. Kak itu juga bagian dari observasi yang kami lakukan kepada anak-anak. Apakah mereka siap untuk belajar atau tidak gitu. Nah, ketika kami share screen boleh untuk dimatikan. Tidak menghidupkan ketika pikon ini maksudnya ketika presentasi, ya. Kalau awal-awal kami harapkan juga untuk dihidupkan mic-nya. Tapi ketika guru mulai presentasi, kami harapkan untuk mematikan atau tidak menghidupkan mic-nya. Nah, tanya jawab dilakukan di akhir sesi atau ketika diberi kesempatan, dan pertanyaan kalau mereka memang bertanya boleh dilakukan melalui chat room. Dan satu lagi yang penting kami tekankan kepada anak-anak, chat room tidak digunakan untuk chat yang tidak sesuai dengan topik yang sedang dibahas gitu. Kadang-kadang kan anak-anak chatnya hai, halo gitu ya. Hanya seperti itu ya, maka kami biasanya sih mematikan chat room begitu. Cuman memang kami akan usahakan mencoba untuk memperbaiki adat anak-anak di chat room, yaitu hanya menggunakan untuk bertanya saja. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ayah bunda, semoga bisa bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Bu Rina dan Pak Priyo yang akan membantu sesi tanya jawab setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda yang sudah menjelaskan dan memaparkan program-program di semester 2 ya. Sebelumnya mohon maaf Ayah Bunda. Bu Winda ternyata suaranya bergema. Jadi di beberapa tempat di wali murid mungkin tidak bisa terdengar jelas begitu nggih. Tapi begitu. Iya. Tapi insya Allah tidak maaf. masalah nggih. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, berarti saatnya diskusi nggih. Ketika tadi ada di beberapa lokasi yang terdengar kurang jelas, sehingga kemudian informasinya sempat hilang, itu bisa ditanyakan kembali, nanti bisa disampaikan oleh Pak Priyo, begitu. Silakan. Tadi Bu Winda sudah menyampaikan, saya ulangi sebentar, tentang target pembelajaran semester 2 nggih, dari mulai akhlak, leadership dan lainnya, kemudian target akademik yaitu KD pembelajaran, mapel dari mulai matematika dan lain sebagainya, kemudian jadwal green terapi, pembagian kelompok, kemudian teknis green terapi dari awal masuk sampai penutupan, kemudian ada juga apa tadi ya? Iya, apa saja yang harus dilakukan ketika Vikon, apa yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak mendaftar green terapi seperti itu. Nah, insya Allah sudah disampaikan semuanya. Nah, silakan ketika ada yang hendak disampaikan atau ditanyakan, kita masuk sesi sharing dan diskusi. Silakan Ayah Bunda bisa menyalakan mic-nya terlebih dahulu. Ya, Bu Rina, mungkin ini yang pertanyaan di chat room ini ada pertanyaan. Untuk datang, maaf sebentar, untuk datang dan kepulangan anak-anak itu jadwalnya yang pagi itu jam 9 sampai jam 12. Jadi diperkirakan keberangkatan dari rumah karena yang pagi bisa jadi jam setengah 9 atau jam 8 sudah berangkat dari rumah ya kalau misalnya orang tua berangkat bersama dengan orang tua. Kemudian yang siang itu dimulai jam 1. Jadi jamnya agak nggak enak ya. Jam 1 karena zuhur jam 12. Setelah zuhur baru berangkat ke sekolah begitu. Jadi jam 1 sampai jam 3. Untuk waktu kepulangan dan kedatangannya bisa menyesuaikan, tetapi kami di sekolah akan mendampingi anak-anak antara jam 1 sampai jam 3 ketika green terapinya sore hari dan jam 9 sampai jam 12 ketika green terapinya pagi hari. Kemarin ada masukan untuk green terapi yang pagi hari karena untuk menghindari kepadatan anak di ruang transit ya, karena di pagi hari itu juga ada anak kelas 1 dan kelas 2 yang bersama dengan kelas 5 dan 6. Sementara kelas 1 dan kelas 2 itu mulainya pagi jam 8 sampai jam 9, jam setengah 10 ya. Jadi nanti akan ada waktu yang saling ketemu gitu. Kita sedang bicarakan nanti informasinya, insya Allah akan kita sampaikan lagi evaluasinya. Karena alhamdulillah kebetulan kita yang kelas 5 ini kan masih pekan besok, hari Senin besok masih masuk sore ya. Jadi praktis sendirian begitu, tidak masalah jam 1 sampai jam 3, tapi nanti minggu ketiga baru masuk pagi, sehingga nanti kita informasikan kembali hasil evaluasinya begitu. Di 11 pekan besok, tanggal 11 Januari, anak-anak masih masuk sore. Gitu. Ya Pak Priyo. Pertanyaan pertama sudah dijawab ya Pak, tentang kepulangan anak-anak saat green terapi. Kemudian yang kedua, dari ayahnya Mas Orlen, jika suatu saat misalnya ingin ikut green terapi, Mas Orlen kan posisinya tidak mendaftar ya Pak Priyo ini, karena memang kondisinya tidak memungkinkan, tapi ketika suatu saat pengen ikut, bagaimana Pak Priyo? Ya, monggo saja. Artinya begini, ini kan kita evaluasi terus kegiatan ini. Nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan guru kelas perkembangannya, karena ini terkait dengan penjadwalan juga. Jangan sampai satu hari itu melebihi kapasitas yang disyaratkan oleh 6 anak, melebihi kapasitas yang disyaratkan oleh pengawas
sekolah begitu, dan gugus Satgas COVID di sekolah. Per kelas dibatasi kita hanya 6 anak per kelas per sesinya gitu. Kemudian itu sebentar, tadi ada satu lagi yang berkaitan juga. Oh, apa ada saat mesti memakai sepatu atau bisa sandal gunung? Sepertinya dua-duanya bisa dibawa ya untuk cadangan, karena untuk ada kegiatan yang sedikit banyak menggunakan sandal, sedikit banyak juga menggunakan sepatu, terutama ketika SAS itu disyaratkan menggunakan sepatu untuk menghindari cedera dan sebagainya. Tetapi untuk yang lainnya bisa menggunakan sandal gunung. Jadi mungkin ada cadangan untuk sandal di bawah saja, tidak harus sandal gunung sih kalau sandal ya. Mungkin pakai sepatu tapi sandalnya di bawah saja untuk jaga-jaga supaya tidak ribet ketika lepas pasang. Ya, jadi untuk pekan 1-2 kan memang kemungkinan di kelas ya Pak Priyo. Kalau untuk pekan 3 dan 4 memang kita di luar, karena stasiun berkebun harapannya untuk pekan 3 dan 4 berarti memakai sepatu tertutup. Gitu ya Pak Priyo? Iya, betul. Kemudian, nah monggo Pak Priyo, mau izin bertanya, besok Senin terkait dengan PSBB diperketat, apakah terdapat rencana perubahan jadwal? Ya, sejauh ini sampai tadi malam kami sudah konsultasi dengan kepala sekolah, belum ada perubahan rencana. Ya, Bu, ini kami juga mengakui bahwa ini dalam kita semua, orang tua dan guru dalam posisi yang serba sulit begitu ya. Tapi kita kembalikan saja bahwa pelaksanaan green therapy ini adalah hasil kesepakatan orang tua bersama sekolah, yang mana hak sepenuhnya ada pada orang tua menentukan apakah putra-putrinya ikut green therapy, berkegiatan di sekolah atau tidak. Kalaupun tidak, itu juga tidak mengapa, keputusan juga terbaik menurut kami, dan kami juga memberikan hak yang sama kepada anak-anak untuk membantunya belajar dengan mengadakan vikon tiap hari. Insya Allah tidak dikurangi jadwalnya. Artinya seperti yang disampaikan Bu Winda, ketika kelas saya Selasa kosong, kelasnya Bu Rina kelasnya kosong, itu bisa kita pakai untuk anak-anak yang vikon, anak-anak yang tidak ikut green therapy. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kompensasi kepada anak yang memilih tidak ikut green therapy, karena sifatnya ini juga pilihan gitu. Gitu Bu Rina. Ya. Lanjut ya Pak Priyo. Dari mamahnya Mbak Natsmi, ketika kegiatan SAS atau outdoor, apakah dilakukan per kelas atau bersama 3 kelas sekaligus? Seperti itu. Ya, jadi ketika kegiatan SAS itu kita menggunakan ruang terbuka, artinya bisa menjaga jarak maksimal gitu ya. Anak-anak tidak terlalu berdekatan, kemudian di udara terbuka yang kemungkinan kontak secara fisik dan sebagainya itu rendah. Meskipun demikian, kami tetap menerapkan prosedur yang baku, prosedur prokesnya tetap kita ikuti, sehingga apakah itu dilakukan per kelas atau dilakukan per kelompok, maksudnya per kelas atau dilakukan bersama-sama, kita akan sesuaikan dengan kebutuhannya nanti Bu. Jadi bisa jadi bersama-sama, tetapi kami semua 3 kelas itu tetap ada pendampingnya masing-masing, sehingga kelas saya tetap saya dampingi, kelas Bu Winda tetap Bu Winda dampingi, dan kelas Bu Rina tetap Bu Rina dampingi, sehingga satu guru mensupervisi 6 anak. Insya Allah bentuknya mau per kelas atau mau bersama-sama, insya Allah tidak terlalu menjadi masalah gitu ya, karena bisa jadi kita perlu anak-anak perlu melakukan kegiatan yang sifatnya sosial begitu, tidak hanya terbatas 6 anak tetapi bersama dengan
18 teman yang lainnya begitu. Ya, begitu. Jadi apa namanya, sebisa mungkin kami kondisikan, kan memang kami menggunakan kelas ya, jadi sudah ready di kelas masing-masing. Setiap kegiatan green therapy di masing-masing kelas dan dipandu oleh satu guru masing-masing. Kemudian untuk kegiatan outdoor-nya menyesuaikan kondisi, dan insya Allah tetap akan ada pengawasan, penjagaan, serta pengingatan gitu ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Begitu. Ketika pun ada kegiatan bersama 3 kelas, artinya tidak kemudian berkerumun kemudian pada berdekatan dan sebagainya, tidak gitu ya. Tetap ada aturan di luar kelas dan pendampingan yang maksimal dari masing-masing guru, seperti itu. Oke. Mungkin Bu, sebentar Bu Lina, mungkin yang saya tambahkan ini, justru yang menjadi salah satu concern kami adalah ketika anak tidak segera pulang setelah selesai kegiatan, itu titik kritisnya di situ. Ya. Jadi pengalaman di green therapy pertama kemarin, ketika anak selesai waktu itu jam 10 ya, nggak salah jam 10, tapi anak sudah bernegosiasi dengan orang tua untuk bisa pulang zuhur karena masih kangen-kangenan dengan teman-temannya. Nah, itu justru titik rawannya di situ, karena guru sudah melakukan aktivitas yang lain, sementara anak-anak hilang kemana gitu, tidak dalam pengawasan kami. Oleh karena itu, untuk pulangan dan keberangkatan mungkin bisa dikondisikan sehingga anak-anak, kalau kedatangan sih insya Allah kita sudah siap menerima ya, tetapi ketika kepulangan itu yang kadang-kadang anak karena sudah merasa pulang, pamit dengan gurunya, sudah lepas dari pengawasan guru, ternyata masih muter-muter di lingkungan sekolah dengan teman-teman yang lain sama gengnya. Ya. Kemudian ini evaluasi hasil belajar. Intinya apakah green therapy itu berpengaruh dengan evaluasi belajar Ananda? Gitu Pak Priyo. Kira-kira bagaimana ya Bunda? Kalau berpengaruh berarti akan ikut green therapy semua ya setelah ini. Begitu. Jadi insya Allah ini merupakan bentuk fasilitas ya Pak Priyo ya dan Bu Winda, pelayanan kami Sekolah Alam Arido gitu ya, untuk mengurangi keboringan, kebosanan, dan banyak pertimbangan sehingga muncul yang namanya green therapy tahap kedua begitu. Dan otomatis karena bersifat tidak wajib, otomatis tidak mempengaruhi nilai atau hasil belajar siswa di akhir nanti gitu. Kemudian ya pekan depan sudah dilaksanakan dengan jadwal pekan pertama tadi adalah cooking gitu ya. Insya Allah rencananya memasak, tetapi akan diintegrasikan dengan materi benda seperti itu. Lalu untuk SAS atau kegiatan green therapy lainnya pakai seragam atau tidak, sebisa kalau yang tadi pekan pertama kedua ya Pak Priyo, boleh pakai pakaian rapi bebas seperti biasa ya. Tapi untuk misalnya SAS dan berkebun karena outdoor, pakai seragam SAS begitu ya Pak Priyo ya, lebih aman begitu. Ya, seragam lapangan. Kalau gitu, saya tidak tahu apakah bajunya anak-anak itu masih cukup atau tidak ya. Iya. Karena sudah 1 tahun tidak dipakai, anak saya sudah nggak cukup semua ini, celananya sudah pendekkan semua. Berarti ya, kaos lapangan begitu saja. Ya, kalau menurut saya sih kita fleksibel saja. Intinya ketika kegiatan outdoor dan terpapar sinar matahari, berarti perlengkapannya sebaiknya menggunakan lengan panjang untuk anak putra. Kalau anak putri sudah otomatis ya dengan pakai kerudung kalau anak putri. Tapi kalau anak putra mungkin bisa disiapkan topi dan kaos lengan panjang yang nyaman saja. Kalau menurut saya sih tidak harus seragam tas, tetapi yang bahannya enak, tidak membuat gerah karena cuacanya juga lembab. Ya. Ya, sesi pertama selesai. Beberapa pertanyaan yang masuk melalui chatroom, insya Allah sudah kami sampaikan ya, solusi dan sebagainya. Monggo jika ada ayah bunda yang masih ada gitu hal-hal yang perlu disampaikan, boleh secara langsung, boleh melalui chatroom. Oh iya, mengingatkan saja ini peserta sudah berapa Bu? Maaf. Di saya 51. 51 dikurangi kita
berarti 47 ya 47 orang, tapi yang mengisi presensi baru 29. Mohon nanti bisa setelah acara saja Pak Priyo. Acara nggak apa-apa. Iya, coba saya mengingatkan saja supaya kalau barangkali anaknya cuma sakit. Ya. Begitu Ayah Bunda. Jadi oh iya, itu yang tidak ikut gen terapi berarti proses pembelajarannya hampir sama dengan semester 1 ya. Jadi nanti tetap menggunakan Google Classroom, kemudian modul seperti itu, nanti mengikuti Vicon, kemudian ada penugasan. Nah, seperti itu. Monggo silakan ada lagi yang masih mengganjal mungkin yang hendak disampaikan sebelum hari Senin kita sudah mulai. Sudah mulai green terapi dan pembelajaran efektif pekan pertama, pekan pembelajaran. Untuk weekly nanti kami share setiap pekan seperti biasa, nggih, seperti itu. Ada satu hal yang lupa belum saya sampaikan, Bu Rina, Pak Priyo. Ya, silakan. Jadi setiap kita mau GT atau green therapy itu nanti Ayah Bunda akan dibagikan link untuk mengisi data kesehatan siswa dan tracing perjalanan ya. Jadi hanya 2 minggu sekali memang karena kita ingin melihat kemungkinan kalau Ananda melakukan perjalanan jauh gitu ya, kemudian mohon maaf mungkin sekali ada terpapar di mana, begitu kita punya recordnya gitu. Jadi kalau di GT yang pertama ada surat dokter, maka di GT yang kedua ini tidak perlu ada surat dokter, tetapi mengisi form, Google Form nanti bentuknya, tentang data kesehatan anak-anak. Gitu ya. Itu saja Bu Rina, Pak Priyo. Terima kasih Bunda. Iya, seperti itu ya Bunda, karena kalau setiap pekan harus membuat atau mencari surat keterangan dokter kan juga malah harus ke puskesmas, harus ke medis gitu ya. Insya Allah dengan surat tracing perjalanan dan orang tua memastikan bahwa Ananda sehat, insya Allah bisa berangkat seperti itu. Kemudian untuk modul yang kemarin alhamdulillah sudah sebagian besar sudah ambil ya, hanya beberapa saja yang belum. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Priyo, bagi yang belum, silakan nanti saat green terapi saja, begitu. Bagi yang ikut, misalnya yang ikut Senin, berarti nanti bisa sekalian ambil modul Senin, begitu pula selanjutnya. Lalu yang Kamis bagaimana, Bu? Kan baru berangkat Kamis misalnya. Nah, nanti akan di-share guru kelas bentuk soft copy-nya gitu ya, bentuk soft copy-nya nanti selama 1 pekan yang belum mengambil bisa melihat dari bentuk soft copy-nya seperti itu. Itu. Lalu untuk qiraati dan hafalan penyetorannya tidak melalui GC lagi. Tidak nggih, tidak melalui GC lagi. Langsung nanti akan di-handle oleh guru qiraati masing-masing. Nanti kemungkinan juga akan ada grup sesuai jilid begitu karena Vicon dan akan ada tatap muka langsung anak-anak yang green terapi. Yang tidak green terapi akan ada jadwal V-call atau video call dengan guru qiraatinya sebagai pengganti tatap muka ya, karena tidak tatap muka nanti hari Kamis dan Jumat seperti itu. Akan di V-call satu persatu siswa yang tidak ikut green terapi. Begitu. Untuk fasilitas qiraati, kemudian setorannya seminggu sekali. Iya, setorannya seminggu sekali ya Bu Indah ya, Pak Priyo. Ya. Pada saat yang ikut GT, ya, yang ikut GT berarti seminggu sekali saat ketemu GT itu. Kalau yang tidak ikut GT berarti ketika V-call dengan guru qiraatinya. Memang hanya seminggu sekali. Ya, sebenarnya porsinya hampir sama. Jadi Vicon qiraati itu kan setiap hari Selasa, diikuti oleh semua siswa. Kemudian peserta green terapi ada kesempatan tatap muka saat green terapi, peserta yang tidak green terapi ada V-call dengan guru qiraati di akhir pekan, gitu ya. Dengan cara yang berbeda tetapi fasilitasnya sama. Kemudian satu lagi, terutama kelas 5B, beberapa belum menyerahkan surat pernyataan ya. Kan memang kemarin sudah di-list, yang ikut sudah saya list. Kemudian Ayah Bunda perlu kami jelaskan bahwa begitu pentingnya surat pernyataan ini karena sebagai bukti bahwa kesepakatan dengan wali murid ya, begitu.
Jadi harapannya yang sampai saat ini belum mengirimkan surat pernyataan, baik berupa soft file ataupun hard, nanti yang soft file silakan pekan ini bisa dilengkapi, atau langsung yang hard file atau yang sudah di print dengan materai bisa langsung dibawakan Ananda saat green terapi. Begitu. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin tambahan ya Bu Rina. Kami mohon maaf sekali karena kita sama-sama ingin menjaga, kami ingin menjaga putra-putri Bapak Ibu, kami dari sekolah, guru-guru juga ingin menjaga kondisi sekolah, lingkungan sekolah juga biar tetap terkondisi. Jadi memang peraturan yang kami tetapkan adalah ketika Ananda datang untuk green therapy di pekan pertama besok itu, dan Ananda tidak membawa surat pernyataan dari orang tua yang sudah bermaterai, maka mohon maaf akan kami minta untuk pulang kembali dan mengambil begitu ya. Atau kalau tidak berarti ikut green therapy di pekan selanjutnya begitu. Karena kami bertindak atau kami melakukan program ini berdasarkan kesepakatan dari kita bersama. Jadi kesepakatan dari Bapak Ibu wujudnya adalah surat pernyataan, kesepakatan dari kami adalah penerimaan kedatangan anak-anak ke sekolah begitu. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk tidak lupa membawakan surat pernyataan dari ayah bunda. Dan itu hanya di pertemuan di pekan pertama saja nih. Untuk masalah materai, monggo bisa menyesuaikan. Kabarnya sekarang materai 6.000 sudah dihapuskan, jadi seadanya, kalau memang adanya bisa dapat yang 6.000 ya 6.000, kalau memang tidak yang ada. Jadi sekarang 10.000 sepertinya. Jadi mungkin bisa memakai yang itu. Dan ya. Itu ya memang apa ya, sangat jelimet gitu ya, apalagi kami tim guru per level, tim guru kiroati, kemudian kepala sekolah itu benar-benar menjadwalkan ini itu pusing gitu ya. Jadi jam segini kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga, belum nanti yang belum ikut nanti bagaimana, belum nanti kiroati masuknya di mana. Nah, alhamdulillah memang hasilnya seperti ini gitu ya. Hasilnya seperti ini kami sampaikan pada wali murid semuanya, dan semoga nanti pekan pertama itu adalah apa namanya, nanti kita evaluasi setiap pekan begitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Priyo, sebenarnya adalah waktu kritisnya itu saat penjemputan gitu ya, saat penjemputan, saat kegiatan sudah selesai, tetapi pada jamnya anak-anak belum dijemput begitu, nah itu biasanya luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi kemudian materai surat pernyataan jangan lupa, dan pastikan kondisi anak fit, dan insya Allah kami berusaha menjaga dengan sebaik mungkin ketika di sekolah. Seperti itu. Mungkin itu saja Ayah dan Bunda. Saya tawarkan kembali jika ada hal-hal yang masih ingin disampaikan terkait dengan pertemuan wali murid pada hari ini. Silakan. ada satu di chat room, Bu Rina, mungkin bisa dijawab dulu. Masih ada satu nih yang dari mamanya Mbak Nansmi nggih. Oh iya, alternatif materai jika tidak mendapatkan yang 10.000 itu. Jadi bisa 6.000 dan 3.000, atau 3 keping yang 3.000 atau 2 keping yang 6.000-an. Jadi masih ada. Ya, terima kasih mamanya Nansmi ya informasinya. Ya. Sebenarnya sih peraturan awalnya hanya satu materai 6.000 saja nggih, tapi monggo saja seininya nggih, sedapatnya bagaimana begitu. Kalau di awal sih kami sampaikan, dicantumkan di surat pernyataan itu hanya satu materai 6.000 saja gitu. Dan untuk yang memiliki kakak atau adik yang bersamaan di sekolah boleh satu surat pernyataan saja, untuk beberapa anak sekaligus boleh. Dan itu dikumpulkan di kelas anak yang paling besar. Jadi nanti tugasnya guru di kelas yang paling besar itu nanti akan menyampaikan ke guru kelas di adik-adik kelasnya begitu.
pembahasan materai ya. Kebetulan kok ngepasti dengan peraturan tentang permateraian ya Bu Indah, jadinya seperti ini ya. Begitu Ayah Bunda, harapannya tetap semangat ya, tetap semangat, tetap bersabar dan tetap berdoa, itu yang penting, sehingga kita sama-sama memberikan pendampingan maksimal sesuai porsi, kami porsi di sekolah, kemudian yang di rumah yang harus lebih strong ya, karena bertatapan langsung dengan Ananda dan harus membackup dari semua sisi di masa pandemi seperti ini. Begitu? Cukup atau mau dilanjut? Ada lagi yang hendak disampaikan sebelum kita akhiri nggih pertemuan kita pada pagi hari ini? Sampun nggih Ayah Bunda. Cukup Pak Priyo, Bu Indah? Untuk informasi selanjutnya, ketika nanti ada sesuatu yang hendak disampaikan, mungkin bisa disampaikan di guru kelas, di grup kelas masing-masing. Dan mohon bersiap untuk Ananda yang kelompok pertama ya, berarti disiapkan segalanya dari mulai fisik, mental, dan lain sebagainya, karena akan berangkat ke sekolah hari Senin siang, ya, jam 1 sampai jam... Baik, Ayah Bunda, 1, 2, 3. Ya, cukup ya. Karena tidak ada lagi yang menyampaikan atau memberikan tanggapan, insya Allah apa yang kami sampaikan cukup dari kami, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami bersama, kemudian bisa nanti dilanjut diskusi di lain kesempatan begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir hari ini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kami minta maaf ketika tadi sempat terdapat kesalahan teknis terkait dengan suara dan lain sebagainya, tapi insya Allah sudah clear semuanya sampai saat ini begitu, dan kami berharap kerjasama yang baik antara guru dan wali murid untuk pendampingan belajar Ananda selama pandemi, terutama di semester 2 ini. Begitu, tidak ada lagi yang mungkin Pak Priyo, Bu Ida tambahan lagi, kalau tidak akan saya tutup begitu. Cukup nggih? Ya, alhamdulillahirabbil ya, terima kasih ya. Kemudian setelah ini silakan nanti disampaikan kepada anak-anak gitu ya, dikuatkan, dan sehingga anak-anak berangkat ke sekolah itu dengan tekad yang kuat gitu ya. Maksudnya kemudian tidak ada keraguan, berangkat nggak ya begitu. Nanti malah bingung sendiri begitu ya. Jadi ragu gitu. Jadi kita kuatkan tekad dengan bismillah, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik seperti itu. Saya Bunda, kata saya tutup kegiatan atau pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Salam untuk Ananda di rumah. Semoga semuanya tetap sehat ya, tetap sehat, semangat semuanya seperti itu. Dan pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Saya ucapkan, saya minta maaf ketika ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga 99. Ya. 399 nggak? Pas 400 pas.